Ya teman-teman, kembali lagi sama saya dan di sini saya mereview satu SSD yang pasti kalian tahu lah. Untuk yang ini ya, sangat jelas sekali SSD bermerekkan ADATA yang serinya SU650 yang 240 GB untuk size-nya yang ada di sini untuk storage-nya. Meskipun ini produk lama ya, yang dimana udah bertahun-tahun lah, tapi baru saya review untuk saat ini apakah ini bagus atau tidak. ADATA SU650. Kebanyakan yang saya tahu untuk SSD-nya ini, dia tuh bisa dibilang cepat panas dan juga performa maupun kesehatannya tersebut dia itu sering menurun meskipun SSD-nya baru. Tapi kita akan cek aja apakah itu benar atau tidak untuk yang ada di sini ADATA SU650. Tapi yang lebih sering ke itu sih, suhunya panas. Tetapi ini kasus lama ya, udah beberapa tahun yang lalu lah. Tapi untuk sekarang iya atau tidak aku juga orang tahu. Mungkin aja udah berubah dari segi batch yang lama. Intinya seperti itu. Dan sebelum saya jelaskan apa saja spesifikasi yang ada di sini dan juga mereviewnya seperti biasa dari segi booting Windowsnya, suhunya, kecepatan membaca maupun menulisnya, serta transfer file apakah stabil atau tidak menggunakan ini. Jangan lupa klik subscribe dan nomor pojokan bawah tuh ya, tinggal diklik seperti itu. Dan di sini untuk produknya sangat jelas sekali, dia itu simple. Untuk yang 240 GB dibanderol dengan harga 300.000. Terbilang masih murah ya untuk yang 240 GB, sama seperti produk-produk merek terkenal di kalangan menengah dari segi harganya. Dan juga di sini dia itu sangat simpel sekali packagingnya ya, berwarna hitam dan juga dia itu bukaan tanpa box ya, cuma pastikan seperti ini. Dan untuk spesifikasi yang ada di belakang sini dia itu ada tulisannya untuk up to nya membaca dia itu up to sampai 520 Mbps dan juga menulisnya 450 Mbps. Dan kita tes saja nanti apakah sesuai atau tidak dari segi spek yang ada di sini untuk kecepatan membaca maupun menulisnya. Dan untuk informasi yang lainnya dari segi TPW-nya dan juga yang lainnya di sini tidak ada tulisannya. Cuma ada tulisan fitur ECC, Error Correction Code. Dan yang lainnya cuma itu aja, 3D-NAND ya, kurang lebih seperti itulah. Dan tapi setelah saya cek di websitenya untuk yang ini, dia itu memiliki MTBF 2 juta jam serta TPW-nya sangat tinggi sekali di 600 TB. Berbeda seperti merek-merek lainnya yang dimana 20 sampai 100 tera, tapi kalau yang ini sampai ke 600 TB. Tinggi banget ya. Itu dari segi websitenya ya. Saya kasih gambaran aja di sini untuk gambarannya. Dan saya ambil dulu dari segi nih SSD-nya. Ya sama seperti pada umumnya lah. Tapi dia itu menarik ada stiker ADATA yang kinclong lah, supaya kelihatan di casing kalian kalau menggunakan SSD ADATA SU650 ada gambar burungnya. Di bagian belakang ada serial number, ada tulisan buatan made in Taiwan, dan juga ada segel yang di sini, segel dari PT Cahaya. Berapa tahunnya tersebut? Mungkin 3 tahun ya, karena di bagian belakang sini dia itu ada tulisan 3 tahun, sangat kecil sekali. Kalau yang biasanya tersebut dia itu Omega sih garansinya, tapi kalau sekarang dia itu Cahaya, kalau nggak salah seperti itu. Dan seperti ini aja penampakannya, sama seperti pada umumnya untuk SSD 2,5 inch. Dan saya akan mereviewnya apakah ini bagus atau tidak, atau rekomend atau tidak lah. Produknya sudah sangat lama sekali dan juga baru saya review untuk saat ini. Itu aja dari saya, kita lanjut saja untuk mereview SSD yang ada di sini. ADATA SU650. Yo. Lalu yang pertama dari segi booting Windows-nya, yang dimana menggunakan SSD ADATA SU650. Dan kita tunggu aja seberapa cepat dia untuk booting Windows-nya. Dan dia mendapatkan 15 detik, terbilang cepat kalau yang ini. Standarnya di 25 detik untuk SATA 3, tetapi kalau yang ini dia itu lebih cepat di 15 detik. Tapi terkadang di berbeda PC berbeda kecepatan, meskipun sama-sama menggunakan SSD yang sama. Lanjut ke HD Sentinel untuk mengecek performa maupun kesehatannya. Untuk yang ini ADATA-nya dia itu 100% semua dari segi performa maupun kesehatannya, dan juga notnya dia itu perfect. Serta suhunya 32 derajat, terbilang dingin kalau yang ini. Lanjut ke bagian informasinya. Untuk SSD-nya ini, dia itu tidak ada SSD controller, tapi dia itu menggunakan 3D-NAND flash, serta ada ECC, Error Correction Code, serta TPW-nya sangat tinggi sekali di 600 TB. MTBF-nya 2 juta jam, sama seperti pada umumnya. Untuk DRAM tidak ada, kalau yang ini wajar sih untuk DRAM. Tapi dari segi keseluruhan, ini tuh cukup bagus. Apalagi TBW-nya 600 TB. Berbeda seperti yang pada umumnya di 20 sampai 60. Lanjut ke Crystal Disk Mark untuk mengecek kecepatan dari segi membaca maupun menulisnya. Untuk yang ini dia mendapatkan 542 untuk membacanya
dan juga menulisnya 464. Dan jika kita bandingkan yang ada di website, dia itu up-to-nya 520/450. Dan kalau dilihat dia itu melebihi semua, melebihi sedikit lah dari 10 sampai 20. Bisa dibilang ini sesuai dari segi membaca maupun menulisnya. Lanjut ke pengujian yang terakhir dari segi transfer file, yang dimana saya menggunakan SSD ADATA SU650 dengan NVMe PNG Gen 4 untuk perbandingannya. File yang dipakai 56GB, yaitu file game dalam bentuk RAR. Yang pertama dari segi NVMe PNG ke ADATA dulu. Awalannya mulai dari 1GB per second, lalu turun cepat dan perlahan sampai di 160MB per second, dan setelah itu dia itu langsung naik ke 360-an MB per second. Dan dia itu stabil sampai selesai. Bisa dibilang ini stabil ya dari segi transfer filenya dari PNG ke ADATA SU650. Dan jika dibalik dari ADATA SU650 ke NVMe PNG dengan file yang sama yang tadi, awalannya mulai dari 330MB per second, lalu naik ke 350MB per second, dan dia lalu stabil sampai selesai. Tidak ada yang naik maupun turun. Bisa disimpulkan kalau yang ini dia itu stabil dari segi pengujiannya. Dari kedua yang saya tes barusan. Intinya seperti itu. Lanjut ke kesimpulannya. Kalau menurutku pribadi, ini terbilang rekomen lah. Yang dimana dari segi booting Windowsnya cepat, membaca menulisnya dia itu sesuai, TBW yang sangat tinggi sekali di 600TB, dan transfer filenya dia itu stabil, ada juga fitur ECC, error correction code, serta garansinya 3 tahun dari PT Cahaya, dia itu jelas lah. Bukan garansi toko maupun yang semacamnya. Kalau untuk kekurangannya yang ini, dia itu tidak ada SSD controller, di harga 300.000, dan juga DRAM-nya tidak ada, ya wajar sih, ya cuma itu aja kekurangannya kalau menurutku pribadi. Untuk harganya terbilang ini standar SSD pada umumnya, untuk beberapa merek yang bagus, bukan yang termurah lah. Kalau yang termurah biasanya di harga 200.000 kurang lebihnya, tapi kalau yang ini di 300.000 tidak masalah, tapi kualitasnya ini terjamin. Intinya seperti itu, dan jika kalian berminat silahkan pilih aja, linknya ada di deskripsi untuk yang ini, ADATA SU650 240GB. Sekian dari saya, terima kasih sudah menonton, dan juga jangan lupa like dan subscribe, dan nanti video lainnya dari review power PC seperti CPU cooler, SSD casing, dan juga yang lainnya. Terima kasih sudah menonton.